وقال الله تعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Teman-teman, mari sama-sama kita memanjatkan atau memuji dalam segala dan keadaan, karena memang zatnya lah saja yang pantas dipuji. Dan kalaulah ada sedikit kelebihan kita lalu kemudian kita dipuji orang, jangan lupa bahwa itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka layak kita ucapkan kemudian innal hamda lillahi jami'a. Salam pada baginda Rasulullah SAW yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi role model, menjadi contoh teladan, the best example bagi semua manusia yang ingin menggapai kehidupan yang sukses dan happy di dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian penghormatan kita kepada kiai kita, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Maktub Kalkalah Kubra. Beliau merupakan menurut saya enigmatic person, orang yang penuh teka-teki, karena beliau yakin akan kehendak Allah, sehingga beliau selalu bilang ke saya Pak Warek, kalau secara akademik saya gagal total. Tapi kok bisa ya? Artinya ya kalau Allah berkehendak, kata beliau, tidak atas kehendak Allah pula saya umur belum 40 sudah jadi konjen dan dubes. Jadi Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, itu Allah semua yang tentukan. Jadi mau kita gimana pun kalau Allah berkehendak tidak bisa menghambat itu. Jadi beliau yakin itu, maka karena yakin akan kehendak Allah, Allah buktikan itu. Subhanallah. Dan hormatan kita pada guru kita bersama, guru saya secara personal juga, yaitu ayahanda Profesor Dr. Haji Azman Ismail, mutakharib min Jami' Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi guru kita Imam Besar Masjid Raya Pak Kiai. Kemudian yang kami muliakan Profesor Dr. Tunku Haji Abu Cud, kami panggil. Abu Cud itu Abu kecil, Pak. Muhsin Nya'umar, beliau juga Direktur Pasca Sarjana. Yang kami muliakan teman sejawat saya Profesor Dr. Haji Syabuddin Al-Ghade, yang sudah ada di samping Bapak Kiai Warek 2. Kemudian ada Abati Haji Tengku Haji, kalau di Jawa Kiai Haji, di Aceh karena di Aceh Kiai Haji Ibnu Sa'dan. InsyaAllah MPD sudah, InsyaAllah juga segera doktor. Kemudian sebelah kanan saya Adinda Mirwan Fasta. Saya tanya, ma makna fasta? Yakni yarudu ila fasta bikul khairat. Asluhu min kalimat fasta bikul khairat, min kalimatil Qur'aniyah. Kemudian kami hormati satu-satu sebut dulu. Ada Pak Dekan Adab, Pak Fauzi Ismail, karena pernah undang juga Pak Iyai ke Adab, ya Kuliatil Adab. Kemudian ada yang mewakili Pak Kanwil hari ini, itu Pak Dr. Abdan Syakura, Abdul Syukur. Kemudian ada Dr. Abdul Wahid bersama namanya Dekan FUF, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Jadi FUF, ada FAH. Kalau tak ada fah disingkat, jadi fafu. Kemudian ada Pak Azhar Amsal, doktor, dekan Saintek, Pak. Di sebelah kanan ada Ibu
anaknya daripada imam besar kita, juga dosen, sekarang Wadek 2, FISIP, Ibu Tasnim Idris, almarhumah beliau Pak yang musibah meninggal, Pak Rektor dulu. Allah yarham Pak. Dan di samping kanan beliau Ibu Dr. Salami Mahmud Kalkalah Kubra Aidan, juga dekan psikologi Pak. Saya nggak begitu nampak. Oh, si Pak Wahid. Maunita, saya dari Maunita. Semuanya di karena waktu singkat ada Pak Amir juga saya wakili aja, ada Pak Sabuddin Sa'dan, ada Pak Wardian nih Pak, cukup tamu masjid berasa aktif. Beliau sangat aktif di dakwah. Pak Wardian Ali Sabi, Allah yarham Bapak yang baru meninggal. Samping kiri siapa? Oh, Pak Khalis ya, Imam Mumsi Pak. Orang masih muda tapi panggil Mumsi gitu. Dan seluruh berhadir tamu ibu ya, saya nggak tahu nama lengkap nanti salah sebut. Semua yang berhadir layak mendapatkan penghormatan kita semua. Hadirin sekalian, mudah Subhanahu wa taala izinkan saya pertama mengantar pengajian ulama karismatik yang dengan kitabnya Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1503, meninggal 1566, meninggal di Mekah, lahir beliau di Mesir. Beliau adalah Syafi'iyah, pengikut mazhab kita Syafi'i. Salah satu kitab yang disebut kitab terbesarnya, magnum opusnya itulah kitab yang kita bahas hari ini. Di mana di kitab itu kalau kita baca, ini khulasa saja saya sebutkan. Memang beliau mencoba memahami, menarik hukum-hukum yang ada dalam kitab dasar Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa selain kita berpacu atau mengacu kepada sumber-sumber yang kuat masuk Al-Quran dan Sunnah terutama sekali, kemudian kita jangan lupa bahwa kita harus memahami juga kontekstualnya. Artinya beliau termasuk ulama yang memiliki pandangan yang visioner ke depan dan sangat modern, dalam artian bahwa beliau memahami betul Al-Quran dan Sunnah itu diutus untuk manusia, bukan untuk orang di awang-awang. Untuk itu dibutuhkan kita, tidak hanya kita disuruh melihat kepada histori, kepada bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan, tapi kemudian juga kita harus menciptakan histori untuk masa depan kita. Nah itu, jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kitab itu lebih detail. Lalu kemudian yang paling penting atau tidak kalah penting adalah bagaimana nanti Bapak Kiai akan menghubungkan tentang dilema agama di era disrupsi atau disruption 4.0, di mana semua serba tidak menentu. Misalnya, kalau dulu kita masih menghadapi persoalan itu berbatasan dengan batas tempat, waktu. Sekarang nggak ada lagi, disebut borderless era. Jadi kita bisa bersaing dengan Amerika tanpa Amerika harus datang ke sini, tapi kita sudah dijajah secara elektronik, secara ekonomi dan culture. Kemudian sekarang kita sudah lama hidup disebut dengan the Internet of Things, semuanya sudah online. Kalau kita tidak ikut itu, kalau kita tidak ikut berkembang, tidak ikut memahami, dan juga dalam kaidah-kaidah dan telaah kitabiah kita, kitab-kitab suci kita, tentu itu akan ditinggalkan oleh jamaah ataupun oleh umat. Jadi bagaimana termasuk umat milenial ini ya bisa punya sadar atau punya kesadaran terhadap agama, religiusitasnya, tanpa kemudian dia melupakan tantangan-tantangan global yang semakin nyata dan semakin kejam. Nah ini mari sama-sama kita lihat bagaimana nanti beliau mencoba mengaitkan antara intisari pada kitab Tuhfah Al-Muhtaj tadi dengan apa yang disebut dengan tantangan atau dilema era disrupsi 4.0. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta bertawakal pada Allah, waktu dan tempat kita serahkan kepada Bapak Kiai yang terhormat. Ya, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كثير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Amma ba'du fayuhal hadirun, Bapak Warek semuanya, guru kita Prof. Aslan ya, Pak Asman ya, Pak Asman dan juga Pak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu. Ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim dan kita bisa berjumpa ya. Kita bisa saling bersaudara. Ini nikmat yang besar. Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ya. Dan kita saling berbagi, sharing ya, terutama tentang bagaimana kita bersama-sama menghadapi masa depan ya. Ini karena kita semuanya menyadari ya, kita memasuki zaman disruption fi asril idtirab ya. Jadi satu zaman yang betul-betul ditandai oleh sesuatu yang volatility, satu yang cepat berubah ya, suatu zaman yang dipenuhi oleh ciri uncertainty, ketidakpastian, semuanya berubah ya. Itu. Jadi dan yang juga ditandai oleh aspek complexity, sudah tidak lagi sederhana, tapi banyak sekali new variable, new perspective, new pressure ya. Dan juga ditandai oleh hal-hal yang menjadi ambiguitas ya. Jadi kabur kita ini, Masya Allah. Jadi mengalami total resetting. Kita harus diacak ulang. Nah ini memang situasi yang seperti ini di satu sisi memang menimbulkan apa yang disebut dengan new realities. Realitas baru ya. Completely new realities ya. Yang kedua menimbulkan new challenges. Tahaddiyatunal yaum itu kullu jadid. Semuanya baru semua ya. Nah tentu kita memerlukan satu new response, jawaban baru, new solution. Kalau tidak ya nggak nyambung, karena apa? Irrelevant
sudah basi. Istilah sekarang itu sudah obsolete. Karena di era disruption itu making the previous system become obsolete, become irrelevant, become disconnect. Jadi kalau kita tidak responsif, ya, kita tidak adaptif, ya udah goodbye. Jadi memang ya udah, itulah hukum alam yang baru. Oleh karena itu kita perlu melakukan satu ijtihad, ya, satu respon, ya. Nah inilah tahaddatuna al-yaum wal mustaqbar, itu bagaimana kita memberikan satu right respon, jawaban yang tepat. Karena kalau salah, ya masya Allah kita akan mengalami satu setback, kemunduran, bahkan kolaps, ya. Dan itu sudah menjadi isyarat. Masa-masa itu selalu ada taghyir. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, yang bergeser. Nah tentu kita harus yakin bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Cuman masalahnya kaifa tuhaqqiq hadhil qimah. Ya, gimana mewujudkan ini yang paling penting. Sehingga perlu ada semacam fahmul jadid. Ya. Husnul faham. Bagaimana kita bisa memahami Islam yang berimbas kepada tatbiqil Islam, qimatil Islam. Jangan hanya berhenti kepada paham. Karena ada potensi su'il faham yu'athir ila su'i tadbiq. Pemahaman yang salah itu berimbas kepada praktik yang salah. Nah ini yang memang tantangan kita yang tidak mudah. Sehingga kita ini bagaimana membuktikan ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktimu? Bahwa Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard antumul a'launa in kuntum mu'minin kuntum khairu ummat. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, ini our problem yang harus kita jawab bersama. Kenapa kita ini kalah? Kenapa kita ini lemah? Bukankah dulu Muhammad memberikan suatu bukti, contoh, bahkan itu diakui oleh historian, berbagai pakar, bahwa manusia paling sukses di muka bumi ini ternyata Muhammad. Who is the most successful person in the human history? Who is the most impactful person? Siapa manusia yang paling berpengaruh? Nah, ini artinya apa? Islam ini memberikan suatu impact. Kenapa? Berimpact karena memang memberikan suatu bobot, value yang tinggi, qimah al-ulya, tinggi sekali. Mutu. Nah, kalau kita nggak mutu ya nggak memberikan efek apa-apa. Wujuduhu ka'adami. Nah, ini tantangan kita. Gimana kita ini menjadi bermutu pada tingkat tidak hanya mahaliyah, tapi juga watannya, pada juga tingkat iklimnya, dualiyah, alamiyah. Ini our challenge, bahwa Islam itu salih fi kulli makan wa zaman. Kaifa tuhaqqiq. Nah, ini tantangannya harus kita bersama jawab. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, what happened? What's wrong with us? Apakah Tuhan yang salah janji? Padahal kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Nah, ini jangan-jangan kita ini tidak melakukan sesuatu. Ya, jangan-jangan kita itu su'il faham. Jangan-jangan kita itu su'it tadbiq. Penerapannya juga salah. Nah, ini kita perlu melakukan semacam taghyir binafas, self reform. Ya, kita harus kesadaran min dakhil laysa min kharij. Kita perlu ada ini apa yang terjadi kok tidak. Kenapa? Ya, tanpa disadari kita sebetulnya ya seperti Al-Qur'an, tidak melakukan apa-apa, kalaupun melakukan apa-apa tidak memberikan dampak. Hanya seperti
Apa kalau air di laut itu yang tidak memberikan dampak apa itu apa? Buih. Ya, besar kuantiti tapi tidak. Kata Al-Quran itu menggambarkan sebagai fa'amaz zabat, fayadhabu jufa. Kalau kamu menjadi buih, quantity in terms of quality is okay. Fil adad kabir, tapi dalam kualitas, masya Allah. Maka peringatan Al-Quran, fa'amaz zabat fayadhabu jufa, will disappear. Kamu akan hilang di tengah. Tapi kalau Anda berkualitas, apa ciri kualitas dalam Al-Quran? Fa'amma ma yanfa'un nas. Nah, ini memberikan dampak kepada fayamkuthu fil ardh. You will be found on earth. Kamu akan kuat. Nah, ini harus kita pikirkan ini. What kind of impact we should create? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu. Ternyata Rasulullah diakui. Kenapa? Karena dia punya a great vision. Jadi cara pandang yang betul-betul komprehensif. Besar. Nggak ece-ece. Jadi Islamnya hebat. Kenapa? Dia membawa risalah al-azimah. A great vision. Risalah al-azimah. Kenapa? Hebat. Karena tidak ece-ece yang dibawa oleh Muhammad itu tu'athir ala risalatillah wa ala risalatin nas. Jadi bukan ece-ece. Jadi qimatul insan terletak kepada itu. Laisa fil jasad, laisa fil jauhar, walakin fil qimah fil jauhar. Jadi tergantung kepada our vision. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jasadikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, ini harus kita pikirkan sekarang. Al-maddah wal jauhar. Nah, bagaimana kita menangkap the core of Islam, of the Islamic values? Ini jangan kita terjebak kepada hanya al-jauhar saja, kemudian lupa. Kalau dalam istilah Al-Quran, al-ghaflah, abai, tidak menangkap the substance of Islamic values. Kenapa? Karena kita cenderung berpikir parsial dan dangkal. Tidak warasikhuna fil alam, tidak dalam, tidak fokus, hanya berhenti kepada al-jauhar saja. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran dengan jelas. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Hadha asyad khatara. Idzan yanbaghi lana an nujaddid kullu ahwalana bi anfusina, laisa bi anfusihim bi ghairihim. Kita nggak perlu take care with the others. Ayo kita ku anfusakum. Kita mulai diri kita dulu lah. Kita rubah diri kita. Jangan-jangan cara pandang kita, cara pandangan kita ini sudah kuno, yang disampaikan oleh apa yang disebut dengan disruption era, that making the previous system become everything is all obsolete, disconnect and irrelevant. Sudah gak nyambung lagi. Makanya kita perlu ada semacam tagyir dan taskhir. Harus ada empowering ourselves, empowerment. Karena kita ini powerless. We should transform ourselves from powerless into powerful. Kita ini kenapa? Karena soalnya sudah berubah. Nah, di sinilah tahaddatuna yaumul mustaqbal, kita mencoba melakukan satu new response. Dan ini tidak mudah. Nahnu bihaja 'ala al-hiwar bainana. Tabadul ara', tabadul tajribah, wa tabadul i'tiraf, wa tabadul i'tiraf. Kita harus saling, karena kita ini sangat dhaif. Oleh itu kita perlu memperbarui suatu budaya jamaah, collaboration. Kita harus memperbaharui budaya communication, ta'aruf dan ta'awun. Karena manusia ini lemah. Dan diprediksi oleh berbagai pakar, mereka yang akan powerful ke depan itu adalah mereka yang mampu melakukan massive communication and massive collaboration.
ta'aruf wa ta'awun wasi'ah mutanawwi'ah. Jadi satu komunikasi yang luas, abral hudud, beyond limit, menembus batas, bukan yang mahdud. Kita harus membuka diri sekarang dari hisar, dari berbagai apa istilahnya itu, fences, jebakan-jebakan, penjara-penjara, ya, pagar-pagar, many trap, ya. Kita harus membuka diri, mah. Dan kita harus ingat bahwa Islam itu alamiyah, universal and global. Rahmatan lil alamin, laisa rahmatan lil muslimin, laisa rahmatan lil arabiyin, apalagi laisa rahmatan lil muhammadiyin atau araniyin. Nah, itu. Ya. Boleh dari rani, tapi araniri bukan untuk araniri, araniri linnas, lil jami'. Sama seperti visi Islam. Tidak boleh araniri hanya untuk araniri, itu masih itu anak kecil, itu masih kelas kopral. Kalau araniri ingin punya a great vision, harus meniru visi Islam. Araniri lil jami', linnas. Dan kita harus terbukti dalam sikap dan perilaku kita. Kita terbuka, infitah, terbuka pikiran kita. Karena antara lain ciri orang ulul albab itu memiliki keterbukaan, alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Kita boleh berdiskusi dengan siapapun, tidak ada hambatan. No psychological barrier at all to communicate with everybody around the world. Tidak ada. Karena memang Islam begitu, memiliki satu karakter duali yang alamiah. Nah, cuman umat Islam ini nggak menangkap esensi, dimensi dari Islam yang alamiatul Islam. Min nahyah alamiatul Islam itu kurang dipahami, kurang dihayati. Sehingga apa? Ya, it tend to be neglected. Cenderung terabaikan, lupa bahwa kita itu nahnu bihaja ala ta'amul ma'al akharin. Laisa mahdud bainana faqat. Kita perlu membuka diri, melakukan ta'aruf dan ta'awun. Perlu kita membuka diri. Nah, ini adalah tahaddatsun al-yaum. Tantangan kita ini sekarang ini, kita itu lupa bahwa Islam itu sangat luas, sangat fleksibel, sangat mementingkan pentingnya refleksi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita tidak boleh kita itu tertutup. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, mari kita coba lakukan satu new approach, al-manzur al-jadid, satu pendekatan baru. Makanya kita harus mulai melakukan, nah ini adalah new al-fursah al-jadidah. We have a new opportunity. Kita punya peluang baru. Karena apa? Sekarang ini mengalami reset, total reset, atau dalam istilahnya lain, a great shifting, pergeseran yang besar-besaran. Jadi jangan heran kalau dulu ada orang yang tidak ketahuan tiba-tiba menjadi new player. Ya Allah, siapa yang nyangka Pak Jokowi bisa jadi presiden? Potongannya saja mungkin lebih bagus saya kan itu. Itu. Tapi yang namanya kekuatan invisible power, yang ini yang betul-betul unidentified, invisible power. Makanya umat Islam jangan hanya meremehkan apa yang terlihat saja. Bahkan di Al-Quran, orang beriman itu antara lain al-yu'minuna bil ghaib, percaya kepada kekuatan yang invisible. Nah, kadang-kadang kita itu lupa bahwa dalam kehidupan itu ada kehidupan yang visible, ada yang juga invisible. Nah, umumnya kita ini cenderung hanya terkecoh kepada yang al-zawhar, yang physical. Tapi metafisikalnya itu neglected and ignored, al-ghaflah, ghafil. Nah, sekarang ini kita harus melakukan satu, kata istilah ulama adalah tahaluf, bukan tanakut, bukan mempertentangkan antara dua dimensi kehidupan ini, tapi harus melakukan tahaluf, sinergi.
Jangan remehkan fisik, tapi juga jangan remehkan metafisik. Tidak boleh. Nah, ini kecenderungan umat Islam itu terjebak ke dalam dua polar. Kutub yang cenderung di satu sisi ini pro physical, al-jauhar, tapi yang sisi yang lain al-jauhar, tapi mengabaikan al-jauhar. Nah, saatnya kita melakukan ini. Tabadul. Ya, saling melengkapi. Ya, syuddu ba'duhum ba'dah. Saling menguatkan konsep yang fisik maupun yang metafisik. Nah, Al-Quran itu begitu a great vision-nya, beyond limit, sehingga wajar kalau seorang Michael Hart akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Muhammad sebagai the most successful person in the human history. Karena apa? Karena dia memiliki suatu vision yang kamil, syamil wal kamil, yaitu lengkap, komprehensif. Nah, ini yang harus betul-betul kita sampaikan, disseminate to our brothers, our offspring, our younger generation, kepada anak kita. Islam itu hebat loh, nak. Islam itu memiliki suatu vision yang tidak hanya mahalliyah. Karena nanti orang itu akan cenderung terbentuk oleh apa yang ada dalam visinya. Nah, ini kalau visinya visi lama, ya udah. Ya, Islam ini a great vision. Risalah al-azimah, risalah al-kabirah. Nah, cuman ini persoalan apa? Faham. Pemahaman, tafhim. Nah, nanu bihaja an nujaddid tafhim, pemahaman dan tadbik. Kita perlu melakukan satu ini yang tidak mudah. Makanya saya mohon ini kita ya Masya Allah. Ya, tentu bagaimana kaifa mujaddid, ya, tapi kata Rasulullah ya, dalam kata Al-Quran ada teori perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mal muradu bil anfus. Nah, ini kecenderungan bil anfus ini cenderung hanya fisik saja. Makanya kata ulama kita harus komprehensif, spiritually kita harus melakukan reform. Intellectually kita harus melakukan reform. Culturally kita harus melakukan reform, juga structurally kita harus melakukan reform. Jadi tidak cukup hanya berhenti kepada satu one dimension of human aspect, hanya budayanya atau hanya intelektualnya atau ini harus semuanya. Spiritual harus dirubah, intelektualnya harus dirubah, kulturalnya, cara pergaulannya juga harus dirubah, strukturalnya, bagaimana memahami interaksi pada tingkat sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, ini semuanya harus berubah. Otherwise, jika tidak, ya, ya, we will undergo the consequences. Kita akan mengalami konsekuensinya sendiri, yaitu apa? Ya, kita terpuruk. Kita tidak ada nilainya sekarang ini, nilainya anjlok. Nah, oleh itu bagaimana how to improve? Dan itu harus sifatnya apa? Continuous, all the time, melakukan satu proses taghyir dan taskhir. Wa sakhkhara lakum ma fis sama'i wal ard. Nahnu bihaja 'alal jamaah, bil jamaah. Kita nggak bisa lagi sekarang sendiri. Kita perlu melakukan semacam tim sehingga terjadi apa? Mutual acceleration, ya, yang sifatnya reciprocal, timbal balik. Tidak bisa saya itu hanya saya sendiri, saya harus menguatkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus menguatkan saya. Itu konsep bil jamaah. Dan Allah Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah yadullah ma'al jamaah. Dan masalah jamaah itu ada persoalan jihadul akbar, yaitu jihadun nafas, yaitu bagaimana memerangi egoisme. Makanya dulu para sahabat Rasulullah itu egoismenya itu betul-betul ditekan oleh Rasulullah sehingga memiliki jiwa ithar, lebih mementingkan orang lain. Kalau orang masih egois itu masih kelas rendah, itu masih kelas anak-anak. Tapi kalau orang itu sudah berpikir untuk orang lain, wah, ini berarti dia kelasnya sudah kelas jenderal itu. Sehingga tidak heran kalau dalam sebuah hadis dikatakan wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Itu. Jadi orang itu memang sudah dijamin oleh Tuhan kalau dia sudah berubah, yang dipikirkan sudah lagi bukan dirinya, orang lain terus yang dipikirkan. Bahkan ada semacam preferensi, ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini betul-betul dahsyat itu. Jadi kalau umat Islam berhasil melakukan al-thawrah min nahya an-nafs, Masya Allah, saya yakin ramalan yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, pernah satu saat saya bertemu dengan beliau, dia mengatakan, ya sa'adat as-safir. Waktu itu saya jadi duta besar di Qatar. Nahnu na'takid anna nahdatal Islam sayati min daulah Indonesia laysa min dualil akhar wala saman min dualil Khalid, dualil Arab. Ini memang apa? Dia membuat keyakinan ini masih hidup beliau. Dia membuat punya keyakinan bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Nah, mudah-mudahan datang dari Araniri ini sebagai Sabi Mekah. Iya. Kita harus punya optimisme. Apalagi memang punya keunikan. Wah, ini walau saya tadi telat sedikit ke sini ya, karena padahal tempatnya biasa-biasa kopinya itu, tapi insya Allah mengalahkan kopi internasional itu. Kopi Aceh itu, ya Allah, taste-nya itu lain itu. Saya bilang kepada Pak Warik, wah kalau saya kesini sendiri nggak bawa istri, wah kelihatannya nggak lupa pulang saya ini. Oh, enak makan ini, wah enak semua, padahal tempatnya begitu sederhana. Tapi taste-nya itu al-jauharnya itu sudah kelas level apa itu Sa'idul Duali alami. Kelasnya sudah kelas internasional, tinggal ibaratnya dipoles lah, itu loh, tinggal dipoles ya. Ini sudah menjadi global player, pemain-pemain tidak hanya lokal tapi juga global player. Nah, jadi kalau kita melihat ya saya kemarin sama Pak Warik supaya mencoba menganalisa tentang kitab Tuhfatul Muhtaj dari karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, saya melihat beliau ini betul-betul melakukan satu total aqsal juhud, total effort, upaya yang serius untuk bagaimana menangkap, memahami Al-Quran, maqasidus syariah kepada kehidupan sehari-hari dalam dalam konteks dan dalam teks dan dalam konteks. Karena Islam itu betul-betul alamiah. Ya, alamiah. Nah, makanya saya melihat sangat komprehensif dari sejak taharah sampai urusan ibadah, sampai muamalah, akidah, semuanya dibahas di situ. Tetapi mereka memberikan satu semacam prinsip mabadi, bahwa memang nahnu qauluna shawab yahtamil khata' wa qaulu ghairina khata'un yahtamil shawab. Sehingga memang perlu ada tawazun bainal ihya wa tatwir ulumiddin. Kita perlu melakukan semacam sintesis antara menghidupkan sesuatu yang lama pada aspek-aspek yang sifatnya qat'i, dan kita perlu melakukan satu tatwir, pengembangan dalam hal-hal yang memang perlu berubah dari sisi yang dhanni. Karena ini tidak bisa dipisahkan antara hadaf, ghayah, dan wasilah. Bahkan tidak hanya wasilah, wasail, madzahib, tidak cukup hanya madhab. Tapi juga, kita terlalu terlena, terjebak kepada pemikiran ulama yang sebetulnya secara kontekstual fi zaman yataghayyar, berubah. Makanya kita perlu sekarang ini harus melakukan identifikasi, mana yang sebetulnya hakikat itu masuk ke dalam belong to sesuatu yang fix, yang sifatnya qat'iyah, mana yang sebetulnya yang dhaniyah, yang memang kita perlu ada bihaja ala tagayyur, ada perubahan. Nah, sehingga terjadilah banyak syarah-syarah, elaborasi. Nah, budaya rupanya saya melihat
Karena beberapa hari, nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengecek sendiri, karena sekarang ini sudah semuanya bisa accessible, ya, accessible. Tapi setelah saya membaca muhtawayat, ya, table of content semuanya, ya, dari minal bidayah ila nihayah, ya, saya melihat, ini jadi hakikatnya adalah bagaimana kita menangkap the ultimate goal of Al-Quranic values and mission. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menangkap substansi, esensi, dan inti-inti daripada risalah Qur'aniyah. Apa? Ya, untuk lil maslahah amma wal ummah, lil maslahah al-jami'. Kita tidak perlu lagi ragu, karena Allah itu betul-betul memberikan satu hurriyah at-ta'bir, hurriyah at-tafkir, ya, berpikir. Tapi kita sendiri kemudian lebih banyak terjebak kepada tradisi-tradisi yang menurut kita perlu melakukan satu tatwir, pengembangan dalam hal-hal yang memang perlu berubah dari sisi yang dhanni. Karena ini tidak bisa dipisahkan antara hadaf, ghayah, dan wasilah. Bahkan tidak hanya wasilah, wasail, madzahib, tidak cukup hanya madhab. Tapi juga, kita terlalu terlena, ya, terjebak kepada pemikiran ulama yang sebetulnya secara kontekstual fi zaman yataghayyar, berubah. Makanya kita perlu sekarang ini harus melakukan identifikasi, ya, mana yang sebetulnya hakikat itu masuk ke dalam belong to sesuatu yang fix, yang sifatnya qat'iyah, mana yang sebetulnya yang dhaniyah, yang memang kita perlu ada bihaja ala taghayyur, ada perubahan. Nah, sehingga terjadilah banyak syarah-syarah, elaborasi. Nah, budaya rupanya saya melihat, ya, karena beberapa hari, nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengecek sendiri, karena sekarang ini sudah semuanya bisa accessible, ya, accessible. Tapi setelah saya membaca muhtawayat, ya, table of content semuanya, ya, dari minal bidayah ila nihayah, ya, saya melihat, ini jadi hakikatnya adalah bagaimana kita menangkap the ultimate goal of Al-Quranic values and mission. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menangkap substansi, esensi, dan inti-inti daripada risalah Qur'aniyah. Apa? Ya, untuk lil maslahah amma wal ummah, lil maslahah al-jami'. Kita tidak perlu lagi ragu, karena Allah itu betul-betul memberikan satu hurriyah at-ta'bir, hurriyah at-tafkir, ya, berpikir. Tapi kita sendiri kemudian lebih banyak terjebak kepada tradisi-tradisi yang menurut ilmu psikolog, cara berpikir kita itu adalah cara berpikir yang istilah sekarang itu lower order of thinking, cara berpikir yang rendah, hanya mengingat, hanya menghafal, bukan higher order of thinking, yaitu menciptakan, ya, menganalisa, ya, mengeritik, ya. Nah, ini memang kita perlu merubah kurikulum kita, cara pendekatan kita. Jadi makanya kalau sekarang ini ada kesadaran baru di kalangan akademi perguruan tinggi kita, yaitu dalam konsep merdeka belajar, ya, dan kampus merdeka, saya tertarik kepada konsep merdekanya itu. Apakah betul kita sebenarnya sudah paham yang namanya merdeka itu? Apakah kita sudah merdeka? Apakah kampus kita sudah merdeka? Jangan-jangan kebalikannya, hanya berhenti kepada nama saja, simbol saja, hanya fi majali ramzan. Tapi dari sisi substansi kita belum merdeka, karena tidak ada hurriyah, tidak ada freedom. Kita masih begini, apa hakikat freedom itu? Kalau kita betul-betul freedom, itu akan berkembang cepat, ya. Ya, kita ada tabadul ihtiram dan tabadul i'tiraf.
Kita itu saling menghormati. Nah sekarang kita itu cenderung kepada tabadul tasadum. Kita tuh saling ganjal sekarang ini. Bukan saling membantu, bukan saling memaafkan, saling memberikan semangat, mutual encouragement itu. Nah saya perhatikan negara-negara maju itu tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Selalu ada tabadul ihtiram, ada tabadul i'tiraf. Ini menurut saya ajaran Islam itu harusnya begitu. Jangan-jangan mereka yang maju itu sebetulnya menerapkan konsep substansi Islam. Seperti siapa itu yang dari Mesir itu mengatakan nadarna fil gharab, ya. Islam bidunil muslim wa bil aks wa nadarna fi syarq itu. Muhammad Abdu, ya. Nah ini kita sebetulnya kritik terhadap kita itu. Masya Allah. Nah oleh karena itu paling tidak mari kita berubah secara tadrijian, ya. Paling tidak kita nahnu indana wa'yul jadid, ya. Kita memiliki satu kesadaran baru. Mudah-mudahan kita akan kemudian melanjut, ya, kepada satu harakah, ya yang baru, ya. Bagaimana kita memberikan satu jawaban terhadap new challenge, ya. Sehingga semuanya ta'amul ma'al akharin, kita pergaulan itu kita harus rubah. Jangan sampai kemudian menutup diri seakan-akan Islam itu eksklusif, ya. Lupa bahwa Islam itu untuk lil jami' itu. Dan sebagaimana rahmatan lil alamin itu adalah lil jami', kafatan linnas. Nah, oleh itu bagaimana tuh hakik fadhil qimatul Islam itu? Gimana? Nah, ini tentu tidak mudah. Saya berharap kalau kita mulai dari sendiri, terutama di UIN ini, untuk merubah satu as-surah al-jadidah, satu image. Oh, ternyata Islam itu terbuka, ya. Oh, ternyata Islam itu enak, ya. Bahkan ya Islam itu ya sebetulnya sejak Nabi Adam ya Islam, nahnu muslimun. Sebenarnya itu. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Apa yang al-murad bil muslim? Itu bukan monopoli kita. Nah, kecenderungan Islam kita ini mengalami suatu reduksi dan distorsi dan bahkan deviasi yang besar-besaran. Sehingga kemudian kita terjebak sendiri dalam perangkap penjara-penjara yang tidak memungkinkan kita melihat adanya tausik dan takwir, perluasan dan pengembangan. Nah, ini kita perlu thawrah. Kita perlu revolusi, self reform. Ya, ini mungkin mudah-mudahan, ya. Saya ya, karena kan setiap 100 tahun Allah itu kata Rasulullah mengirimkan pembaharu, ya. Nah, mudah-mudahan ini pembaharu ini muncul dari UIN ini, gitu, ya. UIN ini, ya, ada kesan baru sehingga kemudian nanti melebar, meluas, gitu. Karena dari sisi aura itu Aceh ini sudah istilahnya sudah global. Global itu artinya apa, ya? Global and local. Dari sisi aura itu, ya, Aceh ini sudah memiliki dimensi istilah dalam dunia internasional itu intermestic. Intermestic itu international domestic. Jadi itu. Jadi tinggal dipoles terus, kalau dipoles ini luar biasa. Itu. Saya menikmati makan Aceh pada sederhana. Mungkin kalau dikemas sedikit, sudah itu. Nilainya sudah berlipat-lipat. Itu. Mungkin Bapak Ibu ini kalau sudah mulai membuka sendiri, ya bukan lagi, ya Allah. Nah, mungkin itu terutama yang muda-muda, paling tidak, ya saya selalu mengingatkan, ya, walaupun ini kelihatan sepele, ya, kita paling tidak, itu sudah tidak boleh ditawar, harus menguasai 2 bahasa. Minimal, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Gitu. Nah, syukur-syukur kalau lebih. Nah, seperti beliau ini. Karena ini sangat memudahkan itu. Saya ke Amerika berkali-kali, ke Eropa berkali-kali, ke Australia berkali-kali itu. Ya karena faktor bahasa. Itu loh. Ya itu karena faktor bahasa, ya. Itu. Dan karena apa? Allah bisa karena biasa. Ya modal nekat. Itu modal nekat saya itu. Ternyata rupanya diundang lagi kan berarti mereka paham tuh.
Ya, beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Australia, ke Beijing itu. Nah, ya salahnya sendiri itu. Kalau nyatanya apa? Diundang tidak hanya sekali. Kita menyampaikan, mereka ingin tahu konsep Islam yang terbuka kayak apa. Gitu loh. Dan ternyata mereka tertarik. Gitu loh. Bahkan saya pernah di Manado itu, Pak Warek itu. Saya itu, ya tapi karena saya berbicara di depan para Katolik itu ya, NU, tapi saya nggak menyebutkan kalau itu Al-Quran, cuman isinya saja. Setelah selesai, ada seorang pastor datang ke tempat saya, terus bilang, Gus, gitu. Ya, panggilan akrab saya Gus Wahid itu. Gus, terus terang Gus tuh, saya itu tersentuh, seakan-akan apa yang disampaikan oleh Gus Wahid itu seperti firman Tuhan, katanya. Dalam hati saya, memang benar itu. Cuman saya tuh nggak bilang kalau itu, karena audiennya orang anu semua itu loh. Itu wah, betul menyentuh Gus gitu loh. Nggak disampaikan tuh seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Gus Said itu. Dalam hati ya memang iya gitu loh. Cuman nggak pakai bahasa Indonesia gitu loh. Gitu loh gitu. Jadi artinya apa? Betul-betul Quran itu sholih fi ayyimakan waz zaman. Gitu. Asal jujur lah gitu. Tapi kalau saya sampaikan ini pakai Al-Quran, wah ini mereka sudah duluan, sudah membuat pagar duluan, nggak mau dengerin. Tapi pada saat simbol Islamnya tidak itu, substansinya mereka merasakan. Artinya apa? Bahwa Quran itu betul-betul beyond limit, abral hudud, menembus batas. Nah, kebutuhan manusia itu adalah sekarang itu menembus batas. Karena kita paling tidak enak kalau dibatas-batasi itu. Paling tidak enak itu dibatas-batasi. Tapi kita juga harus mengerti batas. Nah, jangan sampai melampaui batas, karena Tuhan itu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu. Karena kenapa suka melanggar batas? Karena nggak ngerti batas. Makanya harus perlu kita semuanya belajar ilmu batas gitu loh. Jadi ilmu batas, jangan cuma di tengah atau hidup itu. Nah, siksa itu boleh lah, yang penting jangan melampaui batas tuh. Nah, ini ternyata antara batas dengan yang lain tuh luas sekali. Ya, ini yang perlu ada semacam new awareness. Saya pikir itu sebagai pancingan ya, Bapak Ibu. Ya tentu saya ingin juga menyerap ya apa itu unek-unek ya. Ini kan juga unek-unek saya sebagai sharing ya. Tapi kita optimis ya. Insya Allah Islam Indonesia ini akan mewarnai ya. Karena saya dalam berbagai kesempatan ya. Saya ke Amerika, ke Eropa itu loh. Ternyata mereka itu merasakan ya bahwa kita itu Islam sekarang ini punya new opportunity. Karena sekarang ini great ideologies ya seperti komunis, seperti kapitalis itu sudah mulai diambang keruntuhan. Nah, ini Islam ini yang sekarang ini yang masih belum jelas ini mulai. Makanya agama yang paling fastest growing ya growth of religion itu adalah Islam. Tetapi juga the most misunderstood religion itu adalah Islam juga. Ya, yang paling disalahpahami. Nah, oleh karena itu kewajiban kita semua untuk memberikan satu bayan ya, penjelasan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu insya Allah Islam itu akan memberikan warna. Dan insya Allah akan kita menghadapi satu realitas baru yang memang Islami dan Qurani. Saya pikir itu Pak Warek, saya kembalikan, nanti kita bisa ditambah dan diperkaya oleh mungkin yang lain. Syukran jazilan ya Gus atas penyajian yang begitu stimulatif ya. Sangat menggoda kita, sangat memancing kita. Memang betul yang beliau katakan bahwa Islam semua sudah bagus, tapi how to implement the qimah, the values daripada Islam itu, ini menjadi tantangan kita dan tanggung jawab kita semua. Islam sebenarnya seperti Allah katakan rahmatan lil alamin, tapi karena kita ini tidak bisa menjalankan dengan baik, maka mahjubun Islam itu oleh karena kita. Maka masuk kutub mengatakan Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang cahaya sinar cemerlangnya itu oleh kita umat Islam. Baik, jadi karena kita misunderstanding kita tentang Islam, misaddressing values oleh kita Islam, sehingga kita kadang-kadang cenderung
membuang nilai kita, mengambil nilai lain yang nggak jelas, lalu kemudian kita bangga dengan nilai lain itu. Termasuk misalnya kita mengatakan Islam itu kok misalnya kesannya sangat misogini misalnya dalam konteks wanita. Kok Islam seolah-olah tidak pro wanita? Saya keliru itu. Ya, justru Islam ini yang promosi, yang melindungi wanita. Dan itu salah satu sebab kenapa saya di Jerman nulis tentang Al-Mar'ah wal Quran Al-Karim, Frauen und der Heiligen Quran. Karena memang kalau kita dalam sejarah dulu sebelum Islam itu datang, wanita itu dianggap bagian harta warisan. Kalau seorang ibu cantik kebetulan, bapak yang meninggal itu diwarisi oleh anaknya gitu. Bagian pada harta warisan harus diperebutkan. Islam melarang. Wala tangkihu manaka abaukum dan seterusnya. Islam melarang, nggak boleh kawin dengan orang pemilik ayahmu gitu misalnya. Jadi Islam sangat pro wanita. Jadi nggak benar Islam itu misogini. Tapi karena kita nggak mau belajar, nggak paham, kadang-kadang kita turut menyerap dan menyudutkan Islam. Ini salah kaprah yang kita di situ. Maka hari ini saya pikir dengan penyampaian dari Syekh kita, dari Gus Wahid ini, saya akan kembali menghidupkan kembali New Horizon atau paradigm dalam ini kita, zihni kita, dalam pikiran kita, sehingga kemudian kita tidak lagi menjadi bagian daripada orang yang memblame Islam, orang yang menyudutkan Islam. Justru kita harus menjadi orang yang sedang mempromosikan Islam, memang sudah baik. Dan kemudian sebagaimana kata Gus tadi, bahwa Islam ini mah agama yang tidak berbatas dunia akhirat, ya, minal bidayah dan nihayah gitu. Oleh karena itu kita harus berpikir seperti ruhnya Al-Quran itu. Tidak di Aceh bicara Aceh, tidak. Islam ini mondial, Islam ini universal. Maka saya pikir ya hari ini kita bicara itu. Misalnya tadi yang Syekh Allahyarham Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir abad awal abad 16 sudah berpikir begitulah. Masa kita yang hidup sekarang di abad hampir 22 ini kita kok malah berpikir setback, asal beda musuh. Karena perbedaan itu sunatullah, ya kan? Karena kehendak Allah. Nggak ada kita mencoba. Tapi kalau kita tidak bisa menerima perbedaan, berarti kita melawan keyakinan atau iman kita bahwa Allah itu tidak mampu membuat kita sama. Yang nggak ada aja Allah bisa ada, karena yang sudah ada tinggal disamakan saja. Tapi Allah tidak ada yang impossible. Maka sering orang katakan impossible is nothing, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita ingin membuat mungkin, tapi yang penting kita yakin akan kebesaran dan kehendak Allah. Saya pikir ini sebagai konklusi yang dapat saya tarik dari sekian banyak beliau sampaikan, sangat luar biasa. Semoga bisa memancing kita untuk mengantarkan kita pada diskusi yang betul-betul tangible, kemudian yang juga komprehensif dan juga produktif insyaallah. Jadi untuk itu saya berikan kesempatan untuk dua orang pertama, nanti kita lanjutkan. Silakan sebutkan nama biar beliau paham siapa. Itu pakai mic ya. Tapi Pak Joel Helmi itu kenal. Beliau tanya, Pak Gun, saya dulu dijemput oleh Pak Joel Helmi katanya. Ada beliau ada, saya bilang. Masih itu kan beliau. Pak Joel Helmi. Iya. Tolong to the point ya, karena mungkin banyak orang yang bertanya. Lebih penting sampai message-nya dan bisa ditangkap oleh Gus. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zul Helmi, saya Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab. Tema ini sangat menarik dan bahkan sangat tepat dengan pemateri kita hari ini, Gus Abdul Wahid Maktub. Apalagi dikatakan tadi ilmu batas, kita harus mempelajari ilmu batas. Jadi yang ingin saya katakan begini, Gus, saya tahu dan saya sudah mempelajari pola pikir Gus dan sudah saya berkenalan dengan Gus sejak tahun 2019. Satu sisi pola pikir Gus sangat progresif dalam memahami Islam, sangat merdeka. Tapi sisi yang lain ada, mungkin itu batasan-batasan, mungkin diklarifikasi. Sisi yang lain, Gus ini sangat ketat. Misalkan Gus sendiri di saat dipercayakan sebagai presiden, sebagai staf ahli, staf khusus Dikti, Menteri Dikti, beliau berani turun ke lapangan untuk mendemo Ahok yang katanya itu sebagai penista agama. Itu saya tidak bisa berpikir itu. Jadi mohon penjelasannya Gus, di mana batasan-batasan itu? Di satu sisi Gus kepercayaannya presiden, tapi sisi yang lain ketika dia berkaitan dengan agama itu Gus
berani terdepan untuk melawan itu. Mohon diberikan pencerahan kepada kami yang masih muda-muda, Gus. Terima kasih. Kopi saya dari Dharma Wanita. Silakan. Sebutkan namanya. To the point, please. Okay. Halo, Ya. Bisa ke sini ya biar jelas. depan aja. Ayo nih. Nah, ya bisa ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Gus Wahid, yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para guru besar, para dekan dan teman-teman sekalian yang telah berhadir di ruang yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Pertama, saya ingin mencoba berpikir high order thinking ya, Gus bilang tadi. Saya ingin menganalisa bahwa dulu kalau saya nggak keliru di ruang ini juga, kira-kira mungkin 4 atau 3 tahun yang lalu beliau pernah ke sini. Saya lihat penampilannya hari ini dengan kemarin masih tetap segar. Insya Allah mungkin penuh dengan keberkahan, Gus ya. Amin. Yang kedua, Gus, ini seperti yang Gus katakan tadi dan seperti Pak Warek katakan, mungkin di ruang ini kita bisa menyampaikan unek-unek yang progresif. Gus, begini Gus, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa saya pernah nyantri di Persis Bangil selama 5 tahun, kemudian saya S1-nya Bahasa Arab, kemudian S2 dan S3-nya saya Fakultas Syariah di Jakarta, Prof. Jadi mungkin ini perlu saya sampaikan bahwa mungkin saya mungkin seperti yang Prof Wahid katakan, kita mencoba untuk berpikir itu progresif. Karena Islam itu sholihun likulli zamanin wa makanin. Artinya ketika kita membaca kitab-kitab fikih klasik, itu untuk sebagai pemahaman, kemudian untuk kita kembangkan. Idealnya seperti itu. Kami bersyukur lembaga kita ini melakukan banyak kajian-kajian, mengundang pakar-pakar, ulama-ulama. Tetapi saya lebih suka sebenarnya kalau pakar-pakar yang diundang itu memang berpikirnya progresif. Jadi tidak membaca kitab itu hanya untuk konteks kitab, tapi bagaimana isi kitab itu kemudian kita pikirkan untuk tantangan kita ke depannya. Hari ini tentu berbeda keadaan kitab dengan keadaan kita hari ini. Itu kemudian Gus yang saya sampaikan bahwa bicara tentang self reform tadi, Gus, itu self reform itu sangat penting saya pikir. Saya ini mohon maaf karena kurang lebih walaupun baru di kampus ini sejak tahun 2000, mungkin saya diangkat tahun 2016 kalau saya nggak keliru tuh, Prof. Karena memang saya setelah selesai sekolah baru saya bekerja, Prof. Jadi saya emak-emak sibuk dengan anak, kemudian setelah anak-anak agak besar baru saya mengajar. Saya ingin katakan bahwa terkait dengan self reform ini tidak mudah untuk kita mereformasi diri kita sendiri. Sebab self reform ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mengajar, mengubah mahasiswa kalau kita sendiri format itu masih klasik, tidak berani out of the box. Terutama misalnya nih, mohon maaf, misalnya Aceh yang memang udah kental dengan pemikiran keislaman klasik. Katakanlah bersama kami ini ada saudara-saudara kami dari pemikiran Dayah. Saya ketika mengajar di kelas misalnya, Prof, itu saya mengajak untuk berpikir reformasi. Katakanlah misalnya kasus fikih reformasi misalnya katakan seperti hukum perempuan menjadi pemimpin. Itu kan ketika kita katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaikum. Itu kan sebenarnya dalam konteks rumah tangga, bukan dalam konteks negara. Tapi umumnya orang hanya berhenti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa titik. Padahal ayat itu belum selesai. Ketika kita membuka wawasan mahasiswa bahwa ini adalah bukan konteks pemerintahan tapi berbicara dalam konteks keluarga, kita sampaikan ayatnya, itu susah untuk dia terima. Karena apa? Karena dia biasa menerima di sekolah sebelumnya seperti itu. Jadi itu baru itu, belum lagi kita bicara yang lain-lain. Jadi ini bagaimana cara kami itu bisa self reform diri kami sehingga dosen-dosen ini ketika mengajar itu bisa mereformasi mahasiswa, pemikiran mahasiswa. Ini mohon ujangannya nih, Gus. Di bagaimana sehingga, karena saya pribadi melihat sepertinya kurang ada kemajuan pemikiran di kampus ini, terutama pada mahasiswa. Bagi saya pribadi, saya menyalahkan diri saya. Mungkin
ini dari sisi pihak dosennya. Saya pikir itu Prof. Demikian Gus, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan ke Gus Wahid untuk memberikan respon atau jawaban, saya ingin share pengalaman kami dengan Gus Wahid. Kemarin kami ke hari Jumat, habis salat Jumat, ketemu dengan Ketua BPIP, Bapak Profesor Dr. Yudian. Menarik ya, Gus, saya kita ketemu di rumah makan sederhana di Jalan Juanda. Memang kalau kita betul Wahyuni tadi, kalau kita tidak siap memang ngeri-ngeri sedap, orang pasti ngujar gitu. Misalnya beliau katakan, kita akan memahami bahwa kemunduran Islam karena kita jauh pada Quran dan Sunnah, meninggalkan nilai-nilai agama itu atau kayak yang fikih itu. Ternyata Pak Yudan bilang bukan begitu. Kita mundur karena kita meninggalkan ilmu-ilmu eksakta, hal-hal sifatnya ilmu-ilmu terapan. Jadi kita tidak mau berpikir di luar kotak, seperti kata Wahyuni tadi. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Ibnu Rus itu betul, bahwa dengan ada, tapi kita tidak menyalahkan Al-Ghazali secara serta-merta dengan kitab Tahafud Al-Falasifah, dan juga tidak mendukung 100% tahafudnya Ibnu Rus. Tetapi menurut Pak Yudian itu seperti itu, bahwa karena kita hasil pikir aja kalau kita agama kita sukses terus, padahal agama itu tidak hanya berbicara tentang surga saja dan akhirat, tapi dunia itu harus kita wariskan, ya. Karena kata Tuhan, kata Allah, dunia ini diwariskan oleh hambaku yang beriman. Nah, lalu kemudian kata beliau lagi, ini juga ngeri sedap, menerjemahkan hadis al-ulama warasul anbiya itu bukan hanya ilmu agama, tetapi bukan satu nabi, tapi ke-25 rasul, kalau kita tidak katakan sekian ribu nabi, itu yang harus kita wariskan. Nabi Daud, ahli besi. Kenapa kita tidak bicara tentang metalurgi? Ya kan? Nabi Sulaiman, ahli bahasa. Kenapa kita mewajibkan bahasanya Arab saja, bahasa lain adalah kafir, yang bahasa Cina nanti kamu jadi komunis? Misalnya. Nabi Daud, bahasa binatang pun beliau kuasai gitu. Ketika beliau berdialog dengan semut kan? Nah, ini luar biasa. Jadi saya pikir ini, tapi kita harus lihat juga kontekstualnya. Beda buka di depan orang ramai, nanti jadi disrupsi yang baru lagi nanti. Jadi kita bicara untuk konteks kita dulu. Saya pikir demikian Gus, sebagai mengingatkan kita kembali dengan dialog kita kemarin dengan Ketua BPIP Pak Prof. Yudian Wahyudi di Jakarta. Silakan Gus, waktu dan tempat untuk. Ya, ini sahabat saya Mas Zulhelmi ini ya dia tahu lah kalau saya ini ikut demo ya. Masya Allah itu demo. Jadi memang saya sangat mementingkan freedom ya, kebebasan ya, kebebasan, kemerdekaan ya. Dan alhamdulillah, kenapa saya ini tidak pernah melamar bekerja, selalu dilamar, karena saya tahu kalau saya melamar, saya ini nggak merdeka. Tapi kalau dilamar, nah saya merdeka gitu. Kalau saya diminta kok, bukan saya pernah meminta, saya berusaha untuk hanya meminta kepada Allah. Ya. Belajar meminta ya kepada Allah. Apa itu ya? Dan saya selalu berdoa, ya Allah hilangkan semua dalam hati saya kecuali namamu. Nah itu, jadi apa itu yang harus dilatih. Sehingga memang bagi saya tidak ada yang besar kecuali Allah ya. Itu. Jadi saya tidak pernah mengecilkan siapapun dan tidak pernah membesarkan siapapun. Jadi saya tidak merasa lebih terhormat dari tukang beca atau orang di jalanan, tapi saya sedikit pun tidak merasa lebih kecil dari bahkan presiden, apalagi cuman menteri, apalagi cuman yang lain gitu. Jadi saya memilih suatu freedom ya untuk jadi. Nah one day gitu loh, soal kasus Ahok ini mungkin klarifikasi ini ya, ini sebagai itu apa itu ada orang itu minta bantuan kepada saya untuk dia mau apa itu melakukan demo ya, dari sini dari situ, ayo gitu loh. Nah, saya bahkan dimasukkan ke dalam grup itu, ada yang tukang masa, ada yang tukang ini, nanti itu yang datang tamu gitu kan. Gitu. Ya terjadilah dialog di situ. Saya hanya monitor. Wah, ternyata ini saya berusaha untuk jujur gitu. Menangkap alasan kenapa ini. Jadi kalau ada orang demo itu ada yang membiayai, tidak itu. Itu mereka self financing. Nah, termasuk saya ini tergerak
untuk membiayai itu. Jadi saya tuh ikut membiayai itu loh gerakan tuh. Nah, tapi saya kan harus juga menyadari yang saya ini pejabat kok, eselon 1, staf khusus Mendikbud. Pada saatnya mereka, Gus, besok kita jumpa dia nih ya Gus. Aduh, ini tuh. Nah, saya akhirnya biasanya kalau menghadapi suatu yang dilema itu ada dua hal ya kata ulama kita. Pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Ya, kita pertama minta petunjuk kepada Allah, yang kedua kita ya diskusi lah, musyawarah betul. Nah, musyawarah ya. Tapi kesimpulannya ya, saya harus turun. Ya, harus turun tak gitu. Nah, rupanya ada yang tahu. Ada yang tahu saya turun tuh dilaporkan lah gitu loh. Ada yang negur, "Duh, Bapak kok ikut demo?" gitu. Bukankah Bapak ini staf khusus Mendikbud? Padahal sebelumnya Pak Mendikbud membuat edaran tidak boleh rektor mahasiswa untuk turun gitu loh. Nah, ini staf khususnya kok turun itu loh. Nah, saya bilang iya, saya ini secara lahiriah memang staf khususnya menteri, tapi secara batinnya saya ini staf khususnya Allah gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ya silakan saja beritahu saja gitu loh. Jadi silakan saja dilaporkan gitu loh. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi apa tuh juga gitu. Karena satu pegang ini Ahok must be jail gitu loh. Itu pakai ada spanduk gitu. Dan nyampe termasuk juga saya ditegur karena saya itu waktu itu salah satu ketua di DPP PKB. Saya salah satu ketua dan saya termasuk salah satu pendiri ya. Ya, ini kan semua ini kan wasilah. Partai ini wasilah semua, NU wasilah ya. Itu. Jadi bisa berubah wasail itu. Tapi yang tidak berubah itu hanya Allah ya. Itu ya. Tujuan ini yang Allah ini kalau ghayah ini. Jadi saya berusaha melihat dari perspektif itu. Ada sesuatu yang nisbi, yang dhanni, tapi ada sesuatu yang sifatnya qat'i dan thubut, tidak boleh berubah. Ya itu ya, tidak boleh berubah. Jadi memang siapapun kalau salah harus disalahkan. Siapapun yang benar ya harus dibenarkan, menghilangkan suka atau tidak suka. Karena tolak ukur dari ketakwaan itu yang paling mudah adalah keadilan. Itu loh. Jadi ya dulu huwa aqrabu littaqwa. Jadi memang harus adil, harus jujur gitu. Nah, kemudian konsep seperti Ibu tadi ya memang kita tidak boleh memaksakan orang lain, tapi juga kita tidak boleh dipaksa. Kita harus menghormati ya. Nah, oleh itu kita harus pertama tidak hanya membuktikan pada tingkat qauliyah, tapi juga fi'liyah. Nah, satu contoh begini. Saya dulu suka menyalahkan istri dan anak, ya, itu, karena saya merasa lebih pintar, gitu. Itu. Ternyata tidak efektif itu. Jadi ada teori begini, mengalahkan orang lain itu single victory, tapi kalau mengalahkan diri sendiri itu multi victory, menang banyak. Jadi kalau kita bisa mengalahkan orang lain itu baru menang satu itu. Tapi kalau kita mengalahkan diri sendiri, memberikan contoh. Ya, dulu saya itu kalau sama istri ada yang salah istri, itu istri yang saya salahkan. Sekarang tidak. Kalau ada yang nggak benar pada istri saya, yang saya salahkan diri sendiri. Nah, saya biasanya malam itu mesti saya minta tolong pada Allah, berdialog. Ya Allah, saya ini gagal ya Allah sebagai suami untuk memberikan contoh. Tolong saya ini perkuat ya no. Jadi saya itu seperti syakwa doanya Rasulullah. Ana asku dha'fa quwwati wa kilta hilati wa hawani 'ala nas. Nahnu ana dha'if. Anta rabbul mustad'afin. Anta rabbi ila man takiluni. Mau kemana saya? Omongan saya sudah tidak didengerin sama istri saya. Omongan saya sudah tidak didengerin oleh anak saya. Ya Allah, nggak ada lagi saya mau lari kemana kecuali kepada Engkau ya Allah. Begitu. Ternyata setelah begitu, waduh, istri saya itu berubah. Coba itu loh. Ya Allah, gitu loh. Wah, ini keren juga ini tuh. Jadi artinya spiritual weapon itu
sangat efisien gitu, betul-betul doa gitu. Jadi saya tuh nggak marah gitu loh. Tadinya saya tuh blow on, wah sudah keluar kata-kata itu, aduh itu semakin tidak wibawa saya itu Bahkan saya buktikan dulu, saya tuh kadang-kadang kalau manggil itu Pak yang, kamu tuh nggak ada kupingnya ya, gitu loh. Tapi sekarang tidak, belum manggil sudah datang gitu loh. Wah ini kalau apa itu pengaruh frekuensi batin tuh. Nah vibrasi itu, getaran-getaran itu loh. Jadi saya punya satu konsep namanya wasjud waqtarib. Jadi begini, saya ini kan, ya mohon maaf ya, saya ini kan orang jalanan ya. Tapi karena saya ini dekat dengan Gus Dur yang powerful ya, yang berkuasa, itu kena imbas Pak. Walaupun nggak berkuasa, selalu ikut-ikutan berkuasa saya itu loh. Ya Allah, waktu zamannya Gus Dur jadi presiden Pak, ya Allah gitu. Namanya Kapolri, namanya Kasat itu ada di tangan sudah Pak. Nah begitu loh. Nah saya waktu saya jadi staf khususnya Menristek Dikti Pak, semua rektor dari Sabang sampai Merauke kenal saya. Kalau ada rektor nggak kenal saya itu berarti rektor kurang gaul itu. Ya Allah gitu, subhanallah. Kemudian saya membayangkan tuh bagaimana lagi kalau saya ini dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, kalau dekat dengan menteri saja saya powerful Pak. Saya ini pakai ilmu kancil, waktu saya jadi konjen, saya ini kan suka melanggar Pak. Ya ini off the record ya. Ini off the record. Saya ini ya kok, karena saya ini ya aduh ya Allah, ini terpaksa ada apa-apa Bu, ya minta mohon maaf. Saya ini ta'addud zawaj. Istrinya lebih dari satu saya ini. Untung istri saya nggak ikut ini. Jadi saya ini waktu sangat terbatas Pak. Jadi kalau saya ini pakai jalur biasa, nggak melanggar busway Pak, waktu saya habis Pak gitu. Makanya tiap hari kerjanya melanggar saya. Tiap hari. Kenapa? Efisiensi waktu saya ini mahal Pak. Oh saya tidur sebentar, 4 sehat 5 sempurna. Itu bukan untuk diri sendiri. Nah kalau saya nggak melanggar itu dari rumah ke kantor bisa 1,5 jam. Tapi kalau melanggar setengah jam Pak. Jadi saya pakai hukum istisna, exception, pengecualian itu. Yang lain boleh, tidak boleh. Tapi kalau saya boleh. Jadi tidak boleh tidak gitu, harus itu. Tetapi harus ada syarat yang jujur untuk lil akharin, bukan untuk diri sendiri. Nah, sekarang ini pada saat saya sudah tidak menjabat, nah sekarang saya ikut antri Pak. Dulu saya nggak pakai antri Pak. Nggak pakai antri, waktu saya mahal, nggak mau saya antri. Kalau sama dokter itu mesti ya itu, dok ini oke Gus, ini jam sekian langsung masuk, udah langsung telepon dulu, gitu. Masya Allah, ternyata apa jadi orang awam itu, Masya Allah. Makanya sekarang mobil saya ganti, karena apa? Saya kalau supaya saya tidak jenuh, di mobil saya itu lengkap dengan internet. Jadi seluruh radio, seluruh televisi sudah saya tangkap di ini. Jadi kalau macet saya langsung tek. Jadi saya tidak ada yang sia-sia waktu ini, belajar terus from anywhere, anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja. Jadi bagi saya sekarang itu di mana saja sama, di dalam, di luar. Kemarin saya dipanggil oleh Bu Menlu, nah untuk jadi duta besar ini dari presiden ini. Nah selama ini kan saya selalu menerima jabatan. Nah karena saya belajar jadi karyawan Tuhan, sekarang saya udahlah Bu Menlu sementara ini saya ini. Apa itu tolong kasih tahu presiden, pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf gitu. Katanya Bu Menlu, baru sekarang ini ada orang nolak jadi duta besar katanya. Nah itu, kenapa? Karena saya ingin belajar untuk bermain dengan Tuhan. Bermain dengan Tuhan itu ternyata enak loh, enak sekali, simple, mudah, nggak pakai tenaga tapi hasilnya itu mantap gitu. Ya Allah, jadi memang cuman persoalannya itu kita ini ragu dan takut. Makanya betul, hilangkan keraguan, hilangkan ketakutan. Dan keraguan dan ketakutan itu bisa hilang dengan banyak sujud, dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Kalau kamu sujud, kamu dekat. Kalau kamu dekat, ya. Kalau kita dekat dengan penguasa, ikut berkuasa, Pak. Dekat dengan es dipegang, dingin. Dekat dengan api, panas.
Nah, kalau berdekat dengan Allah, innal izzah, innal hamda, innal quwwah lillahi jami'a. Ayabtaguna indahumul izzah, ayabtaguna indahumul quwwah, fa innal quwwah, fa innal hamda, fa innal izzah lillahi jami'a. Nah, ini kalau keyakinan itu betul-betul mantap, makanya saya sudah pamit kepada istri, anggap saja sayangku, saya ini sudah mati. Jadi kamu nggak usah berharap-harap apa-apa ya dari saya. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah, kan sudah mati kok. Karena saya lagi eksperimen dengan Tuhan. Gitu. Itu loh. Dan ternyata masya Allah gitu. Ya, pada saat kita itu merubah diri sendiri, ya, ternyata mulai berimbas. Nah, saya juga mengundang Bapak Ibu. Saya tiap malam Sabtu itu mengadakan halakoh. Nah, Zoom ya, nanti bisa lewat HP dari mana saja, from anywhere. Nah, itu yang ikut dulu kadang-kadang rektor UI, rektor UGM, bahkan Menteri Perhubungan. Kemarin saya itu ikut BNPT, Komjen, siapa itu, subhanallah, BNPT itu, siapa kepala BNPT itu, subhanallah, yang kemarin itu mengatakan pesantren 198 terpapar, terafiliasi teroris gitu loh. Nah, itu kemarin alhamdulillah hadir, saya dipanggil, bahkan saya dimintai pandangan gitu. Inilah konsep insaf irhabiyah wal unf fil Islam gitu. Gimana itu? Jadi alhamdulillah gitu loh. Boy Rafli Amar gitu. Dan ternyata ya dia terbuka gitu. Kita butuh gitu. Karena memang ya Sayyidina Ali pernah dipenggal oleh siapa itu Umar bin Muljam ya. Abdurrahman bin Muljam. Karena persoalan tasyaddud gitu. Yaitu wal ghulu iyakum wal ghulu fa inna ahlaka man qablikum al ghulu fid din. Apa-apa yang cara beragama yang berlebihan, yang tasyaddud, ya, yang ekstrim, ya, ghulu, ya. Wala taghlu fi dinikum, ya, jangan berlebihan lah. Inna dina yusrun, ya, itu agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Nah, itu yang memang memerlukan satu, ya, makanya kita perlu, kalau istilah Gus Dur itu biasanya orang yang tasyaddud itu pertama karena kurang baca, yang kedua kurang piknik. Ya, kurang bepergian itu. Jadi, makanya dulu saya tuh waktu jadi staf khusus Ristek Dikti, kalau ada dosen pergi ke luar negeri dihambat, saya paling marah itu. Ya udah, nanti saya ngurus, nanti saya bilang itu. Saya juga bilang ke Pak Menteri itu gimana ini kok? Kalau ada dosen mau keluar negeri kok dihambat itu. Padahal di Al-Quran itu dianjurkan kul siru fil ard. Fanzuru. Kita harus banyak melihat itu. Bahkan kalau itu ada ulama mengatakan ya, sumu tasihu, tapi kalau saya bukan sumu, siru tasihu, banyak bepergian kamu, nanti sehat itu. Jadi harus banyak bepergian itu loh. Nah, makanya saya alhamdulillah gitu loh, sehat Pak, walaupun kemarin itu oleh Allah dikasih shock terapi saya 4 tahun yang lalu, jadi di jantung saya sudah ada 6 ring sekarang. Kalau secara medis saya ini sudah tidak ada harapan, tapi mungkin karena banyak teman yang mendoakan saya gitu, alhamdulillah gitu loh. Ya lebih sehat sekarang. Walaupun obat itu 6 ring, Pak. 6 ring di jantung saya itu ternyata siru tasihu. Kalau ingin sehat itu tidak hanya berpuasa, tapi berpergian itu, silaturahim itu. Nah, ini alhamdulillah oleh Allah takdirkan ini. Alhamdulillah ini kok ada Winarani. Saya sebenarnya kangen saya ini. Nah, ternyata berjumpa lagi dengan sahabat saya ini, Zulhelmi. Itu saya bilang dulu Pak Rektor, saya ini punya sahabat di sini. Dulu yang jemput saya ini nih, itu Prof. Fauzi yang undang saya ini. Nah, ini sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setahun lagi bisa ke sini lagi itu. Nah, usia saya ini 59, Bapak Ibu. Jadi memang, nah ini saya juga untuk Bapak Ibu juga tidak boleh kita tuh tasyaddud ya, dalam pengertian begini. Saya itu dulu sudah diramal oleh mbah saya. Ya, jadi mbah saya itu Kiai Munif, gurunya Idam Khalid, ya. Jadi Syekhona Khalil itu dari ayah saya, dari ibu saya ini namanya Kiai Munif, ayah kandung itu ya. Nah, ini istrinya 4, ayah saya istrinya 4.
Nah, saya ini penentang pertama dan utama poligami. Tapi menentangnya itu berlebihan. Akhirnya saya ini kena walat. Kena walat. Saya bilang kepada Pak Menteri waktu itu, Pak Nasir itu. Pak Nasir, hati-hati itu. Kita itu apa-apa ya diluaskan, jangan berlebihan. Kalau senang ya jangan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Kenapa, Mas? Ya seperti saya ini. Saya ini ta'addud itu karena kena walat. Sampai itu mau kena walat kok yang enak katanya. Nah, sampai itu kena walat yang enak itu. Oh ya Allah, itu loh. Ini kena walat enak, ya Allah ya. Nah, cuman saya ini akhirnya belajar, Bu. Nah, saya ini kan tadinya ada sirron ya. Jadi silent operation pada saat ketahuan, ya Allah, perang Iran itu. Allah. Nah, cuman saya ini belajar ilmu kuno, tapi nggak boleh ditiru, hanya kasih ilmunya toh. Jadi Pak Warek, waduh, saya ini ya Allah mau lari kemana pada saat ketahuan kan? Gitu. Jadi Masya Allah, jadi memang istri banyak itu enaknya pol, tapi ruwetnya, capeknya pol juga ternyata. Nah, cuman akhirnya saya itu akhirnya kembali kepada nasihat. Karena agama itu kan nasihat ya. Saya harus banyak minta nasihat. Ternyata simpel, Pak. Ada teori kuno, Pak. Ya. Jadi laki-laki itu boleh nambah, Mas, ya. Tapi tidak boleh marah. Perempuan boleh marah tapi tidak boleh nambah. Nah, ada beda dikit gitu. Jadi hati-hati kalau sampai sudah nambah, jangan sekali-sekali marah. Akhirnya pada saat istri marah, saya sadar, ya diem saya itu, minta maaf itu. Akhirnya apa yang terjadi? Berubah, Pak. Saya tanya kepada istri saya yang pertama, kalau tiap hari saya itu selalu minta maaf itu. Kenapa sayang, kamu sekarang kok tambah sayang sama saya? Walaupun saya ini sudah menyakiti kamu. Apa jawaban istri saya itu? Nggak tahu, Mas. Tapi yang jelas itu sejak kamu berubah, nambah itu kamu tidak pernah marah lagi sama saya. Ada. Jadi kuncinya itu apa? La taghdab falakal jannah. Nah, itu loh. Sering diucapkan oleh anak saya, tapi yang menerapkan saya itu. Dalam hati saya sudah melaksanakan itu. Jadi kalau sudah bisa nggak marah, boleh ta'addud itu. Tapi kalau kira-kira masih belum siap, tidak marah, jangan sekali-sekali, Pak. Udah cukup satu saja, gitu. Gitu. Jadi tapi kalau sudah, jadi memang begitulah dampaknya sabar itu. Jadi betul, innallaha ma'as sabirin. Dan yang kedua memang doa, Pak. La yurdul qada illa bid-doa. Saya itu menyadari saya ini bukan suami yang baik, tapi saya itu melalui doa saya minta kepada Allah ingin jadi suami terbaik. Sehingga apa? Istri saya ini walaupun saya sakiti, tidak terasa kalau jadi sakiti itu. Karena saya rubah, ini minta tolong kepada Allah. Allah itu kan semua yang bolak-balikkan. Akhirnya apa? Mertua saya itu kaget semua, heran semua. Itu tuh kok nggak pernah tengkar itu ya. Itu wahid walaupun ini. Sementara dia membandingkan dengan anak yang lain, istrinya satu ribut dulu gitu. Itu loh. Ya kenapa gitu loh. Ini wahid aneh nih. Sama. Ya Allah. Nah, itu yang saya percaya namanya the power of prayer. Memang betul, la yaruddul qada illa bid-du'a. Jadi memang hidup saya ini 75% doa saya, Pak. Kalau pakai effort, aduh, tidak mungkin lah. Jadi apa yang terjadi ya udah. Istri saya ini selalu kangen, Pak. Bahkan dulu saya ingat kepada Telkomsel, ya. Dulu waktu Telkomsel itu single ya. Aduh, pelayanan nggak bagus, Bu. Tapi pada saat ada XL, ada Mentari, ada begini, ya Allah, itu. Kalau ada saingan. Ada saingan, ya. Masya Allah. Ayo. Jadi orang aku jadi. Gak ada pemain mau itu.
Iya Pak, saya akhirnya apa, tidak ada lain yang saya lakukan kecuali syukur kepada Allah. Jadi betul-betul apa itu kompetisi sehat tuh. Dulu istri saya yang pertama tuh nggak pernah senam itu. Sekarang senam pakai parfum, waduh ya Allah. Orientasinya bukan quantity tapi quality. Nah, ini mohon maaf ya, ini sekedar intermezzo ya, jangan sampai keluar ruangan ini. Ya Allah. Oke. Bu, mohon maaf sekali lagi nih, mohon maaf ya Bu. Ini, masya Allah, ini a true story ini ya. Tapi khibrah muhimun. Ya, jadi ya memang ternyata memang, tapi paling tidak saya bilang kepada istri saya yaitu wa may yu'adim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub ya. Jadi apapun yang tidak enak apa itu ya, insya Allah. Makanya saya ingin membuktikan ya. Ya saya minta kepada Allah. Jadi terus terang saja saya ini ditutupi kelemahan saya ini oleh anak dan istri. Alhamdulillah anak saya ini Pak lulusan dari Manchester ya, lulus cum laude dari UGM, dari UI, dari Undip, dari UNER gitu. Top semua ya. Alhamdulillah, karena saya minta tolong kepada Allah sehingga orang mau ngeritik saya susah. Mau ngeritik saya walaupun saya ini nggak pernah mikirin anak gitu. Ya, nggak pernah mikirin anak, nggak pernah mikirin istri itu. Tapi tiap sholat saya doa, ya Allah di depan Ka'bah, setiap sholat saya minta, ya Allah jadikanlah anak istri saya ini orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli perjuangan, ahli berjuang. Saya minta tolong kepada Allah. Saya tidak mungkin sebagai suami itu apalah. Ila man takiluni, kamu dibawa kemana? Saya hanya punya Engkau ya Allah. Makanya saya minta kepada Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah. La takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dzalik ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith ya dzal jalali. Jangan kau tinggalkan aku, karena aku sudah tidak punya pegangan yang lain. Hanya Engkau peganganku satu-satunya. Kalau kau tinggalkan sekejap mata, selesai saya. Istri saya pasti kabur, anak saya pasti kabur. Kalau tahu cacat saya. Allah mastur auratina wa amin ra'atina. Ya tutupi saya. Hanya Engkau yang bisa menganu. Sehingga walaupun saya ini begini Pak, istri saya ini kangen terus sama saya itu. Jadi karena apa? Ya pakai doa saya itu. Pakai doa. Kalau nggak pakai doa, jebol saya itu. Banyak bengkoknya saya itu. Ya Allah, tapi ya saya mewajibkan diri kalau jam 2 saya mesti bangun. Nah, yang kedua ya, kalau dalam keadaan biasa ya, tiap hari saya 5 juz. Itu sudah wajib ya, Quran itu. Karena saya tahu Quran itu luar biasa, mukjizat. Jadi mukjizat itu. Jadi apa, kalau kita yang dekat dengan Quran ya, Al-Quranul Karim kita kena imbas karim juga. Walaupun kita ini apa ibaratnya itu bopeng-bopeng, tapi kalau kita baca Quran minimal 5 juz sehari itu, iya udah itu. Alhamdulillah itu, saya membuktikan itu, itu. Jadi walaupun saya ini banyak bengkoknya tuh istri saya tuh, ya Allah, walaupun saya nggak pernah ngurus anak gitu ya. Anak saya itu alhamdulillah tanpa tes di UI, lulus di UGM, cum laude, dapat beasiswa ke luar negeri, semuanya gitu loh. Jadi memang kalau kita ini apa itu berdoa ya, dan saya perhatikan ya saya belajar dari ibu saya ya. Ibu saya ini Pak, Bapak Ibu ya, ibu saya ini apa itu janda. Saya saudara 10, ditinggal ayah. Nah, ibu saya ini ahli sujud di tengah malam. Tiap hari ibu saya itu kalau saya itu terbangun melihat ibu saya itu nangis dia itu. Dia sujud itu. Anaknya itu jadi semua. Anaknya 10 itu jadi semua. Padahal hanya lulusan pesantren. Saya bilang kepada istri saya, jangan takut sayang. Ibu saya itu hanya pendidikan pesantren, ahli sujud di tengah malam, anaknya top semua. Makanya waktu saya jadi duta besar, saya bawa ke Amerika, saya bawa kemana-mana. Ibu saya di depan. Kenapa saya tahu? Saya jadi konjen, saya jadi duta besar karena doa ibu yang ahli sujud. Jadi selama kita ini wasjud waqtarib, nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang menjamin hidup kamu. Jadi saya nggak pernah mikir, Pak. Nggak pernah mikir mau jadi apa, nggak pernah mikir. Nyatanya saya itu, ya umur 37 tahun sudah jadi konjen. Umur 40 tahun sudah jadi duta besar. Bahkan sampai sekarang masih pegang rekor konjen dan dubes termuda di Indonesia. Sampai sekarang. Bukan karena saya hebat, tidak. Karena ada itu bantuan doa.
bantuan doa dari ibu yang sujud. Nah, Masya Allah. Nah, makanya itu. Jadi memang kalau, insya Allah, kalau kita ini semuanya saling mendoakan, powerful, Pak. Yang betul-betul unthinkable, unbelievable. Dan itu saya buktikan, ya. Saya one day, Pak Warek, diminta Gus Dur untuk pergi ke Kingston University di Kanada, Ottawa. Nah, karena waktu itu saya tahun 1999, ya, waktu Gus Dur belum jadi presiden, tapi waktu itu sudah ngetop Gus Dur itu, ya. Nah, beliau itu, Mas, mewakili PKB, ya, untuk waktu itu yang terkenal di Indonesia itu Gus Dur sama Megawati, karena zaman reformasi, ya. Tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000 itu, menjelang Gus Dur jadi presiden, saya tuh diminta oleh Gus Dur ke Kanada, ya. Nah, waktu itu saya senang sekali, maklum ya, namanya belum pernah ke Kanada, Pak, disuruh ke sana gratisan, gue seneng, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Rupanya saya tuh mewakili Gus Dur untuk berbicara di depan para profesor. Ya Allah, itu loh. Saya diberitahu malamnya itu, besok Anda akan berbicara di depan prominent figure gitu loh. High ranking officer, pejabat tinggi itu. Ya Allah, saya ini waktu itu dak-dik-duk, karena saya membayangkan bagaimana kecewanya nanti orang itu. Karena nama saya kan mirip, Bu. Gus Dur itu namanya Abdurrahman Wahid, saya namanya Abdul Wahid. Ya gitu toh. Ya Allah, tapi kan saya ini kan KW keberapa kan gitu kan. Oh, saya malamnya Pak Warek nggak bisa tidur saya. Akhirnya saya telepon ibu saya. Ingat saya jam 1 pagi, ya, waktu Ottawa, jam 1 siang waktu Madura. Saya telepon itu, ada apa, Nak? Saya nggak bisa tidur. Nah, jam berapa, Nak? Kamu di mana, Nak? Saya di Ottawa, Bu, ini, Bu. Loh, kok bisa malam di sini siang gitu ya? Ya memang beda, Bu. Itu. Emang kenapa, Nak? Saya itu begini, Bu. Ternyata, Bu, ya Allah, besok ini saya harus berbicara di depan prominent figure, high ranking official, pejabat-pejabat tinggi, ya Allah, Bu. Itu. Apa jawaban seorang ibu yang hanya lulusan pesantren? Nak, jangan takut, Nak, jangan ragu, ada Allah, Nak. Keren, coba. Ada Allah, Nak. Kamu jam berapa besok, Nak? Ibu doakan untuk kamu. Besok saya, Bu, jam 9, Bu. Dan betul waktu saya berbicara di depan para audience itu, ya, kakak saya kasih tahu bahwa ibu saya ini sujud, berdoa dalam keadaan sujud, lama sekali mendoakan saya. Dan apa yang terjadi, Pak? Miracle, Pak. Saya melihat orang itu, saya itu ngomong salah benar tuh mantul aja itu. Masya Allah, gitu loh. Mantul gitu loh. Ya Allah, begitu mudahnya Allah tuh kalau sudah mengubah orang itu, ya Allah. Bahkan setelah selesai, Pak, langsung datang, congratulations Mr. Abdul Wahid. Congratulations, we are very inspired with your excellent speech. Dalam hati saya, excellent apa ya itu? Ya Allah, dalam hati saya itu, ya Allah. Nah, inilah baru saya dikasih tahu kakak saya bahwa saat itu kamu jam 9 itu, ibu itu sujud menangis kepada Allah, minta